Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niluh Indah Juliantari dengan NIM 241509141. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana strategic blueprint, digitalisasi dan juga integrasi ekosistem rantai pasok di pabrik furnitur Jaya. Baik, yang pertama itu adalah deskripsi studi kasus bagaimana ekosistem manufaktur furnitur Jaya. Nah, jadi pabrik furnitur Jaya ini merupakan pabrik furnitur yang berorientasi di bidang ekspor. Nah, dalam prosesnya, pabrik ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen rantai pasoknya. Tantangan yang pertama adalah bullwhip effect. Nah, bullwhip effect ini terjadi ketika adanya permintaan yang fluktuatif menyebabkan pabrik sering menimbun bahan baku kayu yang terlalu banyak, atau justru kekurangan pada saat pesanan membludak. Yang kedua adalah kurangnya kolaborasi. Nah, tidak adanya komunikasi real time antara penjual atau retail dan juga pabrik atau supplier. Kemudian yang ketiga itu adalah brain drain, yang dimana banyak pengrajin kayu senior yang akan pensiun. Dan keahlian ukir mereka atau yang disebut dengan tacit knowledge itu belum terdokumentasi sehingga terancam hilang. Baik, yang pertama kita akan masuk ke bagaimana optimasi SCM dan juga mitigasi dari bullwhip effect ini. Yang pertama, kita harus menganalisis apa saja penyebab dari bullwhip effect yang terjadi di perusahaan ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah peramalan permintaan yang tidak terintegrasi. Nah, jadi pabrik ini tidak memiliki akses langsung terhadap data penjualan, sehingga informasi permintaan ini hanya diterima dalam bentuk pesanan agregat, sehingga pabrik kesulitan membedakan antara permintaan real konsumen dan juga strategi penumpukan stok retail. Nah, kondisi inilah yang akan mendorong pabrik melakukan pemesanan bahan baku kayu secara berlebihan. Kemudian faktor yang kedua itu adalah order benching bahan baku kayu. Nah, di mana pemesanan bahan baku kayu ini dilakukan dalam jumlah besar sekaligus untuk efisiensi biaya logistik dan juga mendapatkan potongan harga. Nah, pola inilah yang akan menciptakan permintaan yang tidak stabil ke tingkat petani kayu dan memperbesar distorsi permintaan di sepanjang rantai pasok. Kemudian yang ketiga itu adalah ketidakpastian lead time. Nah, keterlambatan informasi mengenai ketersediaan dan waktu panen kayu menyebabkan pabrik menghadapi ketidakpastian pasokan. Nah, untuk mengantisipasi risiko kekurangan bahan baku, pabrik cenderung melakukan panic buying dan menyimpan stok dalam jumlah besar. Kemudian yang terakhir itu adalah fluktuasi harga bahan baku, di mana isu kenaikan harga kayu mendorong pabrik untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, sebagai langkah pengamanan biaya yang pada akhirnya akan memperparah bullwhip effect. Baik, selanjutnya adalah bagaimana desain SCM yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan demand driven supply chain, yang dimana seluruh proses perencanaan produksi dan pengadaan didasarkan pada permintaan aktual pasar, dimana pada tahap hulu itu pelakunya petani kayu dan juga perhutani. Di bidang midstream itu merupakan pabrik furnitur Jaya sendiri, dan juga di bagian hilir itu merupakan retailer atau eksportir. Nah, ini merupakan desainnya. Yang pertama di proses hulu ada petani, yang dimana aktivitas utamanya itu melakukan penanaman, penebangan, dan juga pengeringan awal. Kemudian di tahap midstream, yakni tahap internal, itu merupakan pabrik furnitur Jaya yang fokus pada desain produk, produksi, dan juga quality control. Kemudian di bagian hilir itu ada retailer atau eksportir, yang fokus utamanya adalah manajemen inventory, penjualan, dan layanan purna jual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi teknologi untuk transparansi data. Nah, di sini sudah saya tampilkan diagramnya, yang dimana pada titik hulu itu kita menerapkan teknologi QR code dan juga RFID tagging, yang dimana akan dipasang pada balok-balok kayu, yang dimana fungsinya itu adalah untuk menjamin legalitas kayu untuk kebutuhan ekspor, serta menyediakan visibilitas ketersediaan bahan baku secara real time kepada pabrik. Kemudian lanjut ke titik midstream, yang ini merupakan post production dan inventory control, di mana di sini saya memasang IT sensor di ruang pengering, yang dimana fungsinya itu untuk
sebagai sensor kelembaban berbasis IoT untuk memantau bagaimana kualitas kayu selama proses pengeringan. Sementara data stok bahan baku terintegrasi dengan ERP untuk mengatur pemesanan secara otomatis berdasarkan reorder point. Kemudian di titik hilir atau demand visibility dipasang teknologi ADI, Cloud CRM, dan juga barcode scanning yang dipasang pada sistem kasir ataupun pos-pos retail. Nah, tujuannya adalah untuk adanya ADI ini untuk menghubungkan sistem pos retail dengan pabrik sehingga data penjualan itu dapat terkirim secara real time dan juga barcode ini akan digunakan untuk pelacakan pengiriman ekspor secara akurat. Nah, selanjutnya sebagai pelengkap data real time dari ADI dan IoT akan diolah menggunakan demand forecasting analytics untuk menghasilkan proyeksi permintaan jangka menengah. Nah, seluruh informasi ini akan ditampilkan dalam suatu SCM dashboard atau yang bernama SCM Control Dashboard yang dimana berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi permintaan, memantau stok dan produksi, dan juga sehingga keputusan pemesanan bahan baku itu menjadi lebih akurat dan tidak bersifat reaktif. Kemudian ada pun beberapa strategi dari mitigasi bullwhip effect. Yang pertama itu adalah vendor managed inventory atau VME. Nah, Furnitur Jaya ini akan mengelola stok produk di tingkat retail berdasarkan data penjualan yang aktual yang dapat diterima melalui ADI. Kemudian yang kedua itu adalah information sharing, yakni informasi tren permintaan dibagikan kepada petani kayu agar perencanaan pasokan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga itu adalah lead time reduction, yakni pengiriman bahan baku dan produk dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil, namun lebih sering untuk menjaga stabilitas stok dan mengurangi fluktuasi permintaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke konsep bagaimana penerapan CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment dalam menjembatani antara tim sales dan juga tim produksi. Oke, jadi CPFR ini berperan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu adalah single version of truth. Nah, di mana seluruh pihak, baik itu sales, produksi, dan juga manajemen, akan mengakses satu sumber data yang sama melalui dashboard CPFR yang berbasis ERP. Nah, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan laporan manual ataupun asumsi secara sepihak. Kemudian, mekanisme yang kedua itu adalah perencanaan promosi bersama atau joint planning, di mana rencana promosi dan juga target pasar ekspor yang disusun oleh tim sales dikomunikasikan sejak awal kepada tim produksi. Nah, hal ini akan memungkinkan pabrik menyiapkan kapasitas produksi dan bahan baku secara terencana, bukan reaktif. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan safety stock. Nah, akurasi informasi permintaan yang lebih tinggi mengurangi kebutuhan pabrik untuk menyimpan stok pengaman berlebih, sehingga biaya penyimpanan dan resiko kelebihan stok dapat ditekan. Nah, dalam implementasinya, CPFR ini didukung oleh sistem ADI sebagai penghubung data, penjualan retail, ERP sebagai pusat perencanaan dan eksekusi, serta dashboard CPFR sebagai media kolaborasi dan pemantauan kinerja. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana sih framework dari CPFR pada Furnitur Jaya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari CPFR. Yang pertama itu adalah strategi dan planning. Nah, di mana aktivitasnya itu adalah di mana retail atau eksportir dan pabrik menyusun joint business plan dan juga kalender promosi, di mana outputnya itu adalah kesepakatan kerjasama dan juga jadwal promosi. Kemudian yang kedua adalah demand and supply management, di mana aktivitasnya itu adalah untuk integrasi ramalan penjualan retail dengan kapasitas produksi pabrik, di mana output yang diharapkan itu adalah sales forecast yang disepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah execution, di mana penjual retail otomatis memicu order, produksi, dan juga distribusi, di mana output yang diharapkan berupa produksi, pengiriman, dan juga pemesanan dari bahan baku. Kemudian terakhir adalah analisis, yang dimana aktivitasnya itu adalah mengevaluasi selisih antara forecast dan juga realisasi penjualan atau exception handling, di mana output yang diharapkan itu berupa perbaikan perencanaan ke periode berikutnya.
Nah, selanjutnya adalah bagaimana simulasi skenario otomatisasi sales researching. Nah, di sini saya menganalogikan, misalnya ada seorang pembeli yang dimana anggap saja dia berasal dari negara Jerman, dimana dia membeli 50 set meja ukir di pabrik Furnitur Jaya, di Furnitur Jaya. Nah, kemudian transaksinya itu akan dicatat dalam suatu sistem POS atau point of sale di retail. Yang kedua, berupa proses transmisi data, di mana data penjualan dikirim secara real time ke ERP pusat melalui integrasi EDI atau API. Kemudian yang ketiga merupakan proses analisis inventory dan produksi, di mana ERP memeriksa stok produk jadi di gudang. Nah, karena stoknya ini misalnya tersisa di bawah ambang batas, misalnya yang tersisa hanya 10 unit, sedangkan dia membutuhkan 50 set meja ukir, maka sistem secara otomatis itu akan membuat work order ke bagian produksi. Nah, sistem produksi akan menghitung kebutuhan bahan baku, misalnya per 10 meter kibe kayu jati untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, stok kayu di gudang diperiksa melalui sistem data IoT atau RFID. Nah, jika stok kayu itu tidak mencukupi, ERP akan secara otomatis mengirimkan purchase order elektronik kepada mitra petani kayu atau perhutani melalui aplikasi vendor. Nah, tim sales dan produksi itu akan dapat memantau status pesanan secara real time melalui dashboard GPFR, mulai dari pemesanan bahan baku hingga proses produksi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke knowledge management. Jadi di knowledge management ini kita akan mentransformasikan pengetahuan menggunakan model SECI. Nah, model SECI ini dari Nonaka dan Takeuchi ini akan digunakan sebagai kerangka pengelolaan pengetahuan. Nah, sebelumnya setelah kita ketahui bahwa ada tantangan brain drain pada pengrajin ukir senior, merupakan sebuah ancaman serius bagi keunikan produk Furnitur Jaya. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, yang pertama adalah socialization, di mana prosesnya tesis to tesis, di mana kita bisa melakukan yang namanya program magang. Nah, di mana pengrajin muda itu akan langsung didampingi oleh master ukir di bengkel kerja untuk menyerap rasa dan insting seni melalui observasi langsung. Kemudian ada externalization, prosesnya itu tesis to explicit, yang merupakan kita bisa melakukan digital capture, yang dimana untuk merekam teknik ukir yang sulit melalui video dan juga mengubahnya menjadi penjelasan lisan, menjadi SOP tertulis ataupun sketsa. Kemudian yang ketiga adalah combination, yang dimana prosesnya itu adalah explicit to explicit, dimana misalnya kita di sini membuat satu web yang namanya Jaya Knowledge Hub. Kemudian di tahap internalization merupakan tahap explicit to tacit, yang dimana misalnya kita dapat melakukan on the job training, yang dimana pengrajin baru itu akan berlatih menggunakan panduan dari wiki secara bertahap dan membangun keahlian mereka sendiri. Baik, selanjutnya itu adalah knowledge sharing culture, dimana di sini sama seperti sebelumnya kita bagaimana cara kita untuk berbagi pengetahuan, misalnya melalui video masterclass, kemudian 3D scanning dan modeling, kemudian kita perusahaan Furnitur Jaya itu dapat membuat suatu wiki internal, kemudian yang terakhir adalah carving library. Nah, di sini juga ada strateginya sebagai budaya untuk berbagi pengetahuan yang dapat diterapkan. Misalnya perusahaan itu memberikan bonus ataupun penghargaan finansial bagi pengrajin senior dan mendokumentasi yang telah mendokumentasikan dan mentransfer keahliannya. Kemudian perusahaan dapat melakukan recognition dan prestige dengan memberikan gelar kehormatan dan juga pencantuman nama pada produk dan arsip. Kemudian ada gamification, di mana perusahaan dapat menerapkan sistem poin bagi karyawan agar mereka lebih semangat bekerja. Kemudian ada sharing section, di mana merupakan sesi berbagi informal lintas generasi secara rutin, yang tujuannya pastinya untuk memperkuat kebersamaan dan transfer budaya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategic blueprint saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.